Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sharing-sharing ya teman-teman ya. Untuk YouTuber pemula ini luar biasa memang kesabaran yang kita harus rasakan ya untuk mengembangkan salah satu channel yang kita buat gitu. Nah, untuk itu sudah kesempatan ini saya juga pengen sharing sama teman-teman YouTuber pemula gimana cara mengembangkan channel kita biar lebih cepat ya mendapatkan baik subscribe, viewer gitu. Nah, di sini yang perlu kita upayakan adalah satu, kerjasama ya teman-teman, kerjasama yang benar-benar tulus gitu. Kenapa banyak sekali yang ngajak sub for sub itu seibarat kata belum memahami gitu loh. Sub for sub itu kan istilah katanya itu kita menanam teman-teman, kita menanam benih dari setiap subscribe yang kita kirim itu kita tanam ibaratnya benih. Gimana benih itu bisa tumbuh untuk menjalinkan akarnya. Akarnya itu siapa ya, viewernya tadi itu. Nah, jadi kalau mau sub for sub ya udah ikhlas saja teman-teman. Nggak usah istilahnya dengan main taktik. Kita nggak nonton, lihat channelnya ada subscribe-nya, kita pencet, kita komen di situ, belum kita tonton dengan catatan bahwa itu sudah lengkap, istilah kata oke, aku udah done ya gitu. Padahal itu menurut saya kurang efektif teman-teman. Itu cara pembodohan diri gitu. Jadi harusnya teman-teman, kalau kita ya, saya maaf bukan mengguru ya teman-teman, ini kan selama ya 3 bulan ini saya mengkaji bener para tutor-tutor dan saya mempelajari. Kalau untuk teknologi memang saya masih awam, saya nggak untuk hal itu masih awam sekali, karena di sini saatlah kita belajar teman-teman. Misalnya contohnya mau buat video aja harus sendiri gitu, harus pakai tangan sendiri, bukan pakai alat-alat modern gitu, enggak. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke satu tadi, kalau sub for sub lakuinlah dengan jujur, dengan benar. Kalau nonton ya full gitu, tonton. Kita di sini harus nonton ikhlas. Kalau kita berprinsip sayang amat dengan kuota ya, nonton video yang benar-benar maaf dikata nggak sejalan dengan selera kita gitu. Kita yang tua nonton game kan kayaknya nggak kena kan. Makanya di sini kita juga harus memahami gitu, perlu nggak sub for sub gitu. Andaikan itu perlu, pertama yang perlu kita lakukan adalah jadikan diri kita ini istilah kata itu pelanggan setia gitu ya teman-teman. Kita nonton di channelnya, terus kita tonton terus. Setelah tonton 3 kali kita subscribe. Mereka juga yang kita kunjungi juga akan tahu gitu loh. Mereka akan menguji apakah kita ini benar-benar pelanggan yang setia atau bukan gitu. Kalau misalnya kita nggak mengkaji ke sana ya teman-teman ya, itu juga nanti kelihatan bahwa itu akan hilang gitu. Ketika kita sub, mungkin mereka dapat sub for kita, tapi kalau subnya yang ke kita nggak ada, nanti kan kita tahu notifikasi. Nah, di situ memang benar-benar harus ikhlas gitu, karena kita kalau nurutin hati, orang ini nggak jujur, saya sudah ikut, taunya nggak dapat, benar nggak kan? Buang-buang waktu. Lebih bagus kalau mau maju sub for subnya, kalahkan ego diri, nggak usah egois. Maksudnya nurutin aku yang penting dapat subscribe-nya gitu, jangan. Karena istilah kata ini nanam loh teman-teman, dengan akar yang bagus. Akar yang bagus itu apa, viewernya itu loh, itu kan akan berkesinambungan terus gitu, akan hidup terus. Ketika kita upload dia akan hadir, kita nonton. Nah, otomatis kan kita akan tahu, oh ini loyal, ini kenapa nggak saya dukung. Nah, seperti itu kayaknya ya pemikiran para youtuber besar gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ayo kita buat konten yang benar-benar istilah kata yang relevan tuh kita punya tolak ukur ya, kira-kira channel apa yang bisa nanti relevan dengan konten kita. Mungkin kalau yang hobi mancing ya kita lihatlah tonton-tonton yang mancing-mancing itu nanti kan pihak YouTube akan merekomendasikan kepada subscriber yang hadir di YouTube besar itu tentang channel kita gitu. Nah, yang terakhir itu buat pemula yang maaf subscribe-nya masih di bawah 100 ya, pengalaman saya pribadi,
kita harus memang sabar banget teman-teman. Kita harus menjadi sahabat yang loyal ya. Kita mungkin saat itu kita subscribe, kita tunggu nggak muncul-muncul, kita tunggu nggak muncul-muncul, jangan menyerah teman-teman. Pokoknya tetap andaikan ada notifikasi, siapa saja yang pernah kita subscribe, tonton komen terus. Insya Allah para youtuber itu pun akan menyadari, oh ternyata ini salah satu penggemar atau fans saya ya, istilah itunya itu setia gitu, makanya dia akan kunjung balik. Jadi kalau selama ini yang saya lihat itu kan para youtuber pemula-pemula ini nggak bisa atau belum bisa mengendalikan ego diri gitu. Dia sudah subscribe, mengharapkan langsung subscribe. Kita kan diawasin ya YouTube ya teman, kita udah amanah, tapi kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau pihak youtuber mengetahui bahwa ini kok sub for sub nih, akhirnya kena spam gitu. Jadi sekali lagi buat youtuber pemula, ayo kita tingkatkan loyalitas kita dulu ya, karena istilah kata mengembangkan YouTube, memperkenalkan channel kita ke orang itu, kita ini harus masuk dulu ke ranah mereka gitu. Jadilah penonton yang setia, komen. Jadi di situ juga kan banyak tuh keuntungan. Pertama, dilihat si youtubernya bahwa kita adalah penggemar setia, di pihak YouTube-nya bahwa kita adalah YouTube yang aktif, yang berinteraksi gitu ya. Harapannya kan dengan dari situ nanti mereka subscribe ke kita kita juga aktif, otomatis nanti pihak YouTube itu akan merelevankan konten kita untuk para subscribernya yang kita kunjungi itu. Jadi istilahnya merelevankan konten gitu ya. Dari situ ya insya Allah YouTube kita akan terrekomendasi dengan sendirinya, kan ada untungnya kan teman-teman. Nah gitu. Terus yang terakhir, tantangannya yang terakhir buat YouTuber pemula, buatlah konten yang Anda sukai gitu. Jadi bukan ikut-ikutan ya. Kalau misalnya mancing, kan ada tuh yang YouTube besar tuh, Gondrong Labana ya, itu kan semuanya mancing gitu, ngikut mancing. Memang banyak yang berkembang jadi itu tadi karena mereka setia. Tapi kalau kita nggak fokusin untuk setia ya jangan ikut-ikut. Nah yang lebih bagus lagi, sesuaikan dengan hobi kalian. Jadi nanti nggak akan kehabisan konten gitu. Nggak ada istilah wah aku bingung lagi nih mau buat konten apa, nggak usah. Kalau saya pribadi di tanaman, jadi insya Allah saya akan fokus dan berbaik aja, karena di sini saya akan mengembangkan berkaitan dengan tanaman gitu ya. Allahu alam ya, kalau nanti diterima atau enggak ya Allahu alam. Yang penting kita coba ya teman-teman. Sekali lagi jangan menyerah, ayo tetap semangat berjuang ya. Bukan mengguru ya teman-teman, kita tetap belajar.